Ini apa namanya? Ini bukan kayak interview kerjaan kan ya? Ini harus siapa tahu ini siapa tahu ini bisa jadi bisa jadi. Mereka tuh minjam 2 juta, mereka tuh bayar dalam setahun itu bisa pokoknya 2 juta, tapi mereka bisa bayar sampai 4 juta gitu. So 2 plus 2, jadi bunganya itu 100% gitu kan. Itu as simple as mereka nggak nyadar itu karena kenapa? Karena dipungunya harian. Balik lagi sama gue Nalar People. Nama gue Ray. Kali ini temen gue datang berkunjung ke studio kita. Dia ini punya pengalaman kerja. Awalnya kerjanya di bank katanya, menurut LinkedIn profilnya. Terus sekarang itu kerja di salah satu startup di Indonesia. Everyone, please welcome Anthony. Halo semuanya. Thank you Ray, udah di-invite di ruangan keren ini nih, di sini nih. Oh iya. Di sana aja lu. Oh iya benar. Thank you banget lah ya udah datang. Iya, thank you. Bro, gue pengen ngobrol sih. Jadi kayak kemarin tuh gue kita udah sering ngobrol lah tentang bisnis segala macam. Cuman gue kayak pengen tahu nih dari lu mulai pengalaman kerja lu gitu kan dari awal. Lu startnya di bank ya waktu di awal kan? Iya. Thank you ya. Mungkin nih apa namanya? Ini bukan kayak interview kerjaan kan ya? Ini harus siapa tahu ini siapa tahu ini bisa jadi. Iya. Jadi gua itu apa namanya lahir besar tuh di Medan. Terus habis itu karena kelamaan di kota Medan, gua ngerasa kayak apa namanya terlalu ya daerah banget lah, pengen keluar dari sana. Jadi mutusin pas kuliah itu pas SMA sih lebih tepatnya itu gue udah mutusin kalau gue kuliah kerja gue gak akan di Medan gitu waktu itu. Jadi udah ada ini gitu ya. Pengennya di inilah lebih yang tempat yang lebih besar lah, waktu itu anggapnya Medan itu kecil gitu kan kota. Jadi waktu itu mutusin oke, gue mau ke luar negeri kuliah gitu kan. Jadi untuk dapetin perspektif yang berbeda, kehidupan berbeda. Lu kemana akhirnya jadi kuliahnya? Ya waktu itu pilihannya ada Singapura, Malaysia sama Taiwan waktu itu. Oh I see. Nah somehow waktu itu kan Meteor Garden lagi hot-hotnya gitu kan, lagi Taiwan drama. Sebelum ada K-drama itu waktu itu Taiwan drama sempat masa ada masa nih. Ini ketahuan banget nih generasi kapan ya. Jadi ngerasa oke, ya udah coba deh ke Taiwan gitu kan. Satu lumayan jauh, kedua juga secara cost of living nggak semahal Singapura, even lebih murah dari Malaysia if you accumulate back then ya. Sampai sekarang juga masih lumayan oke lah. If lu pernah atau mau ke ini, lu boleh coba tuh ke Taipei atau Taiwan tuh. Kotanya mantep banget lah. Bagus gitu ya. Kan. Nah, so lu spend berapa tahun? 4 tahun waktu itu kuliah kan. Jadi dari S1 ke sana waktu itu gua sempet udah dapat lulus kan, mutusinnya antara mau lanjut S2 lagi mau kerja dulu gitu kan. Jadi waktu itu mikir oke lah, sebelum lanjut S2 pengen tahu nih dunia kerja itu kayak gimana sih, daripada ntar di S2 lu belajar ini specialist dan sebagainya ternyata nggak kepake gitu ya. Kan. Bener sih. Sekarang nggak kepake juga sih karena gue lulusannya somehow teknik kimia, chemical engineering gitu. Oh serius? S1 lu teknik chemical engineering, iya teknik kimia beneran, teknik kimia. Jadi kita belajar semua. Terus sekarang kerjanya di fintech? Iya, kerjanya lebih lama di financial daripada di fintechnya, di engineeringnya. Jadi waktu itu gue lulus, gue sempet bilang oke, ya udah gue coba cari nih kerjaan di Taiwan. Nah, cuman timing lulus gue itu agak nggak pas nih, karena gue lulus di tahun 2008. If you guys notice 2008 itu financial crisis. Nah, awal-awal financial crisis tuh gitu. Gue 11-12 sama sih. Gue juga waktu lulus S1 gue lulus 2008 itu financial crisis. Di Australia juga lagi kerjaan susahnya setengah mati tuh waktu itu. Nah, jadi sama ya berarti. Betul. Jadi waktu itu di Taiwan tuh jadi tiba-tiba mereka ada policy di mana mereka membatasi istilahnya memprioritasi pekerjaan untuk yang warga lokal dulu gitu. Jadi mereka ada kuota policy lah, berapa warga lokal boleh berapa karyawan asing gitu kan. Nah, waktu itu gue udah sempet dapat tawaran, dapat offer dari perusahaan kayak Pertamina-nya Taiwan lah di sana kan. Udah sebagai engineer-nya, sebagai sales engineer-nya.
itu ya setelah itu udah settle, udah oke. Permasalahan cuman izin kerjanya nih kan. Nah izin kerjanya itu 2 bulan tuh nggak keluar gitu kan. Habis itu sampai terakhir orang tua bilang ya udah sorry ini kayaknya nggak bisa keluar karena ada policy ini policy gitu yang kan baru. Iya. Nah waktu itu gue mikir masa gue balik Indo nih gitu kan. Nah terus student visa gue sebenarnya masih bisa setahun lagi kan. Coba gue mikir ya udahlah coba deh iseng ke Singapura. Waktu itu kan dengar Singapura lagi welcome ini banget gitu kan. Nah against timingnya memang lagi jelek banget, apalagi lo tahu Singapura financial hub banget. Mereka begitu ada financial crisis mereka yang kerasa duluan gitu kan. Nah jadi gue masih inget gue langsung merantau dari Taiwan tuh bawa sekoper-kopernya nyari kayak orang mau for good gitu. Betul langsung for good ke Singapura. Tapi ke Singapura iya, nggak balik ke rumah itu kan. Waktu itu nyokap juga nih ngapain lu kesana dulu, nggak balik, taruh barang dulu kayak atau gimana gitu kan. Tapi ya gue bilang oke, nekat deh karena langsung kan niatnya gue tuh gue nggak mau balik ke rumah gitu. Gue nggak mau balik ke Medan kan. Jadi gue kesana waktu itu gue masih nggak ngerti the extent of financial crisis itu seberapa heavy gitu kan, seberapa gilanya. Jadi waktu itu gue jalan di Raffles Place ngelihat ada antrian panjang. Nah gue kira oh ya orang Singapura mungkin apa ngantri, tapi mereka ngantri itu di kantor salah satu perusahaan asuransi. Perusahaan asuransi yang kenamaan gue jangan sebut di sini tapi itu ngantrinya benar-benar panjang. Itu orang ngantri untuk ngeras duitnya, jadi mau tarik klaimnya dan mencairkan klaimnya gitu kan. Nah itu afterward gue baru sadar ternyata mereka lagi ngelakuin proses itu gitu kan. Nah saat itu ya di Singapura sempat ternyata nyari kerja di sini lumayan susah ya ininya kan dengan dengan situasi yang ada sekarang. Nah somehow ya berhasil landed di satu consulting firm gitu kan, lebih kayak environmental consultant lah, dia doing banyak environment consulting business buat National Environment Agency. Ya udah stay di sana 3 bulanan sebenarnya udah ngerasa nggak cocok gitu kan, cuman ya udahlah maksain sampai nggak cocok di kerjaan atau di living tinggal di Singapurnya gitu. Satu itu emang nggak cocok sama kerjanya karena mungkin memang passion gue nggak di situ ya. Nggak di engineering ya. Apa nggak di lingkungan hidup ya. Nggak tahu sih waktu itu. Ini kayaknya di arahan orang tua nih kayaknya. Hasil dari arahan orang tua. Betul. Jadi kayaknya kurang ini nih gitu kan. Jadi nextnya dari sana ya udahlah take a break. Kita ya udah gue bilang gue balik dulu deh ke Medan kan, kan udah berapa tuh 5-6 tahun kan nggak balik gitu kan. Jadi balik bentar. Habis itu kebetulan ada temen yang dia jadi manajemen associate lah di bank DBS gitu kan. Nah waktu itu dia narik ini nih lagi ada buka cohort baru nih, ada batch baru gitu kan, programnya ini manajemen trainee ya. Kan waktu itu title management trainee kan lumayan tuh kan, lu bisa jadi future leader dari nah itu gue apply masuk di DBS gitu ya. Betul. Dan ternyata baru di situ itu gue notice ternyata proses MT itu proses interview sama recruitment itu panjang banget tuh. Jadi ada discussion, focus group dan sebagainya lah baru keterima. Dan lu pasti ada komitmen waktu kan untuk minimal mesti stay berapa lama kayak gitu. Betul. Itu biasa kita ada sekitar 2 sampai 3 tahun lah. Sebelum 3 tahun biasa ada break penalti dan sebagainya. Nah, cuman dari situ itu benar-benar jadi kayak tempat gua sekolah ulang lagi sebenarnya. Benar-benar kayak gua diajarin lagi what is the basic banking, what is the basic finance, kenapa banking itu penting, how's the banks works, business banking itu kayak gimana gitu ya. Ternyata yang kita lihat dari luar simple itu orang masuk ke sana taruh duit tarik duit itu ternyata di dalamnya itu kompleks banget. Departemennya itu banyak banget, informasinya itu banyak banget dan I'm quite fortunate ya dari masuk ke periode itu di mana dapat kesempatan benar-benar di multiple function. Jadi kita ditempatin di multiple function 2-3 bulan, jadi benar-benar belajar dan diminta adalah di function ini menurut kalian what's already been good, apa yang perlu diimprove dan sebagainya. Kita dipaksa untuk ada trigger ininya. Termasuk ya sampai kita dapat exposure ke DBS Singapura juga gitu. Jadi kita sempat ke sana. Jadi ya dan lu spend lumayan lama ya di DBS waktu itu ya? Ya almost 8 years lah. 8 years. Iya. Jadi selesai dari dari management training ini kan pasti ada penempatan kan placementnya. Jadi the latest placement gue itu di ini sih di transaction banking namanya global transaction banking. Itu sebenarnya kalau di bank itu kayak orang produknya lah, produk tapi
produk yang menjual gitu, produk sale-nya. Dan basically itu yang lu kerjain juga sih gitu. Betul. Jadi itu benar-benar lumayan ngena dan juga belajar gimana cara dealing with the corporate client, enterprise, SME dan so on and so forth lah. Dan dari situ ngeliat mereka butuhnya apa sih gitu kan. Ternyata butuhnya nggak cuma sekedar pinjaman, tapi pinjaman yang seperti bagaimana cara mereka kita mengakses mereka bisa bayarnya gimana, seperti gimana gitu kan. So that's very exciting. Jadi learn a lot of things dan juga kenal dengan banyak orang lah ininya gitu kan. Tapi lu kalau misalnya lu ngebandingin kan dari kerja dari bank multinational bank gitu ya. Terus sekarang lu ada sempat di Topet juga, terus sempat sekarang di Paper ID gitu kan. What's the difference nih? Good and bad ya. Maksudnya kan lu pasti role-nya kan beda banget gitu kan. Kalau misalnya di bank mungkin everything udah ready gitu. Sedangkan kalau misalnya di startup kan biasanya kan betul. Semua inilah ya semua dijalanin. Semua gitu dijalanin. Apalagi lu sekarang di C-level paper kan definitely lu punya role yang nggak cuman satu tempat aja kayak gitu. Iya. I think menariknya itu ada di periode memang di 2016 di 2017 itu ya. Dimana kan waktu itu startup landscape itu mulai istilahnya demam startupnya itu mulai masuk ke Indo gitu kan. Jadi waktu itu udah ada Tokopedia, udah ada Bukalapak gitu itu kan. Terus lagi heyday-nya. Fintech itu lagi semua orang ngomong apapun fintech gitu kan. Nah itu masa-masa awalnya kan the wave-nya di sana. Nah waktu itu memang di 2017 itu di salah satu event gue ketemu dengan co-founder gue yang sekarang si Paper ID kan. They have this idea lah kita mau digitize proses bisnis dan gue dari sisi bankingnya gue ngeliat memang ini udah saatnya sih memang untuk di digitize karena kita ngeliat banyak SME di Indo itu doing things very manual. Hence yang menyebabkan mereka kehilangan banyak opportunity dan juga pada saat mereka mau ngajuin pinjaman atau butuh akses to capital, mereka itu keterbatasan karena tadi kan mereka nggak ada data yang bisa di-assess gitu. Dari situ kita sempat ngobrol di back in 2016, 2017 lah gitu kan. Cuman waktu itu kan ini startup nih gitu kan. Startup itu apa sih gitu. Di luar sih kelihatan keren ya waktu itu kan. Kelihatannya keren. Iya ada Facebook ceritanya begini-begini gitu kan. Cuma waktu itu kan mikir ini diajak join langsung ngerjain dari nol juga waktu itu mikir ini sustain apa enggak ntar gimana gitu kan. Posisi waktu itu di bank juga lagi istilahnya lagi enak-enaknya lagi kalau nunggu tahun 2 tahun lagi mungkin udah levelnya udah di department head atau ini kan gitu. So sempat bergumulnya lama kan. Terus habis itu ngelihat tapi menarik juga ya kalau di corporate tuh satu secara security apalagi kalau you in the multinational bank itu boleh dibilang your benefit itu one of the best lah. I can tell you the employee perks dan sebagainya itu one of the best. Kita punya the best insurance coverage, the best employee benefit, bonus terjamin, gaji juga. Kalau misalnya nyari security gitu. Di bank itu lah. Kalau orang Indo sering bilangnya ke BUMN, menurut gua jangan ke bank gitu. the security multinational bank kalau bisa bahkan gitu. Nah itu menurut gua itu one of the ininya kan. Dari job security di kesana. Cuman memang kalau di dalamnya karena you part of the a bigger corporate, sometimes things di dalam itu you have an idea, you have pengen mengubah itu, thingsnya itu going slow mungkin very slow lah. Dan bahkan kalau misalnya level lu yang kalau mungkin level atas yang istilahnya VP atau mungkin SVP, mungkin lu bisa ngelobi beberapa pihak. Itu pun susah gitu. Apalagi kalau waktu itu posisi gua kan boleh dibilang masih assistant manager nih kayak slightly middle manager. Di mana lu mau ada ide ngubah apapun, lu convince-nya kan your department head-nya dulu, your lead, terus ada birokrasinya lah ya yang panjang yang lain dan panjang lah. Jadi di sana itu gue belajar pas gue launching a new product. Waktu itu kita bikin semacam kayak invoice factoring lah, produk yang quite di Indonesia quite baru. Di Singapura itu udah lumayan udah lama ya gitu kan. Itu aja takes almost 2 years before it get approved dan get launched to the market gitu. Dari first discussion sampai itu gitu kan. Nah itu menurut gue things yang di corporate memang inevitable once the stakeholder-nya makin banyak dan udah semakin corporate prosesnya jadi makin panjang gitu kan. Nah itu the downside lah di sisi dari sisi corporate-nya gitu loh. So I'm guessing role lu di Paper ID juga lu coba untuk nge-implement
apa idea yang lu sebenarnya ini bisa nih gitu. Itu yang akhirnya lu tumpahkan semua gitu ya. Iya, justru waktu itu makanya dari di bank, terus kemudian waktu itu kenapa milih ke Topet dulu adalah mikir kalaupun gue mau join ke startup, gue pengen coba nih istilahnya yang unicorn dulu. Yang unicorn dulu deh, istilahnya sedikit lebih aman, nggak lebih aman sih. Nggak langsung. Proven sekarang nggak lebih aman. Lebih aman. Ya. Tapi apa namanya, ya udah sedikit lebih aman dulu ya gue ke unicorn dulu. Ngeliat ternyata pace-nya itu seperti gimana gitu kan. Nah di sana aja gue ngerasa apa yang gue pelajarin itu ternyata pace-nya itu beda lagi totally gitu kan, dan harus bener-bener belajar ulang lagi gitu kan. Dan tapi di sana itu gue belajar adalah dulu yang sesuatu ada produk atau inisiatif baru yang butuh 2 tahun jalan, di sini tuh 2 minggu jalan, satu sprint udah jalan ya, satu sprint bahkan betul udah roll out aja gitu, setengah jadi udah bisa dijual dulu gitu kan. Habis itu lu baru keep improving kan, keep iterate gitu. So it's a different mindset betul. Gitu. Nah itu mindsetnya awal-awal juga gue sempat culture shock, tapi begitu move ke sana, wah ini banget nih, beda dynamic banget dan a lot of thing. So long that you have the idea, lu berasa ini bisa ini, ya you can try on gitu kan. Dan bahkan ya lu bisa ada iteration berikutnya lah. Iteration misalnya kalau ini memang nggak berhasil ya udah kill it. You move on gitu. Misalnya kalau dulu pas lu di corporate itu susah tuh. Ini udah kalau misalnya di corporate ini harus jalan, ini harus bagus langsung. Gitu betul. There's no such thing kayak MVP mungkin kalau. Nah itu yang pas dulu di corporate itu hampir nggak ada lah. Bahkan kalau misalnya lu tiba-tiba ini gagal di kill it, ya mungkin di killnya bukan cuman projectnya. Orangnya juga bakal di-cut juga gitu kan. Nah dari situ habis itu baru ternyata di startup tech startup itu ternyata landscape-nya begini dan knows couple of people dan sebagainya. Wah menarik nih gitu kan. Baru di back in 2019 baru benar-benar full time coba di Paper.id gitu kan. Jadi waktu itu kita masih a very small startup, jadi a lot of idea kita benar-benar cobain semua gitu kan. Dan waktu itu di Paper.id juga istilahnya since ya you boleh dibilang ya lu udah C-levelnya, berarti lu tampuk pimpinan tertinggi, berarti lu mau ngerjain apa silakan nih gue gitu. Nah waktu itu ya benar-benar a lot of thing, ya udah ini saya ada ide gitu, ya udah cobain kerjain gitu. Cobain implement gitu kan. Jadi kayak the next day udah bisa jalan kan. Jadi a lot of challenge karena kan waktu itu kita juga resourcesnya kan nggak sebanyak, of course nggak sebanyak corporate dengan timnya juga masih very small. Jadi a lot of thing kita try to iterate, MVP dan sebagainya. Gua that is a very a new things, dan juga jadi kita bisa belajar sesuatu dari very basic ya, the first principle thinking gitu kan. Jadi kenapa lu ngerjain gini, kenapa invoice itu butuh digitize, kenapa orang invoice itu harus ada tempel materai yang 10.000 itu beli, kenapa gitu. Nah dari situ kita baru iterate, ya udah kenapa kita nggak digitize jadi materai, kita nggak kerjasama dengan siapapun yang terbitin si materainya itu gitu. Nah hal-hal kayak gituan yang ternyata menarik sih kalau once you get into the landscape di fintech dan di startup. Tapi downside-nya dengan budget yang lebih sedikit ketimbang pada waktu corporate ngerjainnya. Nah masih kalau dulu di corporate you have a team yang mungkin bisa di arrange ya. Kalau di sini itu ada sih timnya, timnya tapi lu mesti benar-benar prioritize nih. Oke, yang mana nih? Jadi dari 10 idea mungkin yang jalan 1-2 dulu lah, karena resource-nya segitu. Betul. Karena kita kecil juga another yang things yang di startup itu kan downside-nya itu mungkin adalah sometimes kita always merasa kita banyak opportunity kita nggak bisa capture gitu. Nah, itu benar yang tadi Ray bilang itu adalah prioritization itu penting banget, karena if not semua itu kelihatan penting. Ini boleh nih kerja ini siapa kayaknya ngajak sini, kayaknya ada small ada traction dikit gitu. Permasalahannya kan resource kita terbatas nih. Kita entertain semua nggak ada yang jadi jadinya gitu. Benar. Bro, lu kalau misalnya ini sekarang kan kayak unfortunately ya di tahun ini kayak banyak banget startup yang blow up ya for whatever reason lah. Ada yang bilang kayak ini gara-gara ini startup karena produk zero interest rate gitu kan. Ada yang jadi kayak nyari ngeburn-nya cepet gitu kan, cuman chasing different KPIs gitu. Kalau lu dikasih kesempatan gitu ya untuk bikin startup nih di masa-masa sulit kayak sekarang, yang fundingnya sulit, orang-orang mulai kayak negatif gitu ngelihat startup, dan belum ketahuan nih arahnya Indonesia nih apa sih fintech yang dibutuhkan gitu ya. Kira-kira apa sih yang bakalan lu kerjain gitu in this kind of climate gitu? Wah, ini pertanyaannya sih
menarik ya dan susah-susah nih. Apa namanya kalau di gua sih ngelihatnya gini ya, people always tie in the startup dengan funding, seolah bahwa startup tanpa ada funding ini atau tanpa ada fundraising itu berarti nggak bisa jalan gitu kan. Kalau di gua sih mungkin I always come back ke tadi ya, ke first principle thinking itu adalah sebenarnya startup itu apa dan kenapa ada si visi itu, kenapa bisa mau invest nih hanya based on people, hanya based on idea karena gua kenal ini dia X-nya siapa dan so on and so forth gitu kan. The very basic of ini adalah remember startup apapun itu kan is a business gitu loh. Dimana bisnis itu pasti lo akan ngomongin soal gimana cara ujungnya bisa dapat cuannya gitu, dapat duitnya. Hence lo bisa profit dan lo bisa sustain gitu kan. So apa namanya that basic yang mungkin kita perlu comeback dulu ya udah sebenarnya your startup ini lo ada are you trying to very classic itu adalah lo datang lo mau jualan, lu mau improving things atau sebenarnya lu ada apa namanya ada problem yang sebenarnya lu mau solve itu apa gitu kan. Problem solving gitu. Nah, itunya apa dulu nih gitu kan. Nah, itu mungkin yang apa menurut gua basicnya ke sana gitu. Nah, di mana gua lihat ya mungkin beberapa startup tuh banyak mereka apa namanya create something yang menurut mereka itu problem tapi either the problem not too big atau sebenarnya problemnya itu not urgent enough for people to merasa gue harus solve this immediately gitu kan. Nah, itu apa people find to apa tracknya ke sana. Nah, di mana dari sana itu ntar bergulir tuh, oh ya udah gue yang penting cari funding dulu, pokoknya ada nama ini gue masukin siapa dan sebagainya, ada idea gue pitch. Waktu masa-masa di mana era cheap capital ya semua ya udah lu ada ide ini gue masuk dulu gitu kan, ntar belakangan semuanya sim seksi gitu ya. Betul. Nah, sekarang once ini udah ini dia come back to a very basic ini lagi kan. Oh ya udah sekarang kan kalau you go to any of the investor pasti akan nanya, ya udah oke, your idea bagus, your product ini dan sebagainya. Profitability path-nya itu kayak gimana? Pasti ditanya begitu sekarang kan. Atau before even going to profitability path, how do you make your revenue? Iya. Pertanyaan pertamanya kayak gitu. Iya, you make dulu apa namanya nggak ada revenue juga bisa di funding. Ada revenue minus juga di funding. Gitu. Sekarang you ada revenue ditanya lagi gitu. Oh ya, ini ntar profitability path-nya itu kayak gimana gitu kan. Nggak mungkin di burn money terus kan. Bener. So in that ininya adalah sekarang memang kalau kita bikin startup baru lagi atau any bisnis baru itu adalah ya mau nggak mau ya go back ke that basic gitu kan. Revenue, COGS, profitnya gimana dan apa namanya ujung EBITDA-nya itu kapan gitu kan. Itu kalau ditanya nih ya, kalau apa idenya kalau fintech ini sekarang kalau misalnya boleh ngulang mau ngerjain fintech apa, menurut gua sih sekarang gini ya, di market Indo itu somehow landscape-nya kan fintech itu get a very bad rap ya sekarang ya. Dimana orang always begitu lu ngomong, oh lu fintech, oh lu yang dipinjol. Kemarin teman gua, sopir gua ini. Iya. Itu fintech ada kayak persamaan kata dengan apa namanya pinjol gitu. Padahal sebenarnya enggak kan, seperti itu. Betul. Which fintech itu kan cakupannya luas ya. Fintech itu ada yang tadi ya fintech payment gitu kan. Ada insurtech, terus ada apa namanya fintech yang IoT, lending pun masih dibagi lagi, ada lending yang consumer, produktif dan so on and so forth gitu kan. Sebenarnya cakupannya itu kan banyak. Ya. Dimana begitu lu sekarang karena beberapa kejadian di apa namanya pinjaman online dan ya yang lagi blow up, jadinya begitu lu ngomong fintech oh lu pasti yang di pinjol kan. Gitu ya. Betul bad rap. Nah, tapi di satu sisi itu lebih kayak unintended consequence di mana sebenarnya fintech itu they are solving a very big problem di mana fintech itu try to solve satu itu adalah the financial inclusion-nya di mana we know that sebelum periode fintech ini banyak orang yang not even included in the financial system. Even mungkin mereka juga nggak punya bank kan, nggak punya akun bank gitu. Betul. Dan fintech yang payment tuh teman-teman kayak yang GoPay, Dana, OVO itu they did a very great job di mana mengeducate the market di mana ada satu masa itu masa sekarang ya itu kalau misalnya orang-orang yang di tier 2 tier 3 city mereka mungkin nggak punya bank account tapi mereka punya Shopee gitu. Exactly. Dan mereka punya Dana, Shopee, ya, punya Dana, punya GoPay gitu kan. Nah, itu betul. things yang menurut gua interesting, that is part of the fintech yang sudah mereka bantu untuk ngelakuin the financial inclusion-nya. Nah, kedua itu adalah gua ngeliat adalah the demand in the market itu adalah apa namanya mau dibilang gimana pun ya Indonesia kita masih di market yang boleh dibilang population kita itu masih net borrower, di mana kita lebih banyak butuh duitnya, demand on the pinjamannya daripada bisa nabung gitu kan. Agak beda nih dengan negara yang maju gitu kan. So fintech yang untuk lending otomatis akan lebih populer, di mana akan lebih banyak demandnya karena memang that is the demand di market. Orang yang apa namanya kalau dengar yang karya informal kan sering tuh mau cashboard ke bosnya lah dan sebagainya kan. That's the need-nya di sana, makanya attack-nya ke sana. Cuman memang
dengan semakin menjamurnya si fintech orang bisa bikin perusahaan pinjaman dan sebagainya ya intent konsekuensinya terlalu banyak jadinya banyak yang irresponsible gitu kan gitu. Bener sih. Jadi sekarang ini kan lumayan udah banyak banget ya, menjamur banget ya pinjol. Jadi kayak setiap orang yang kalau misalnya gue ngobrol, masalahnya apa, terus mereka punya pinjaman lah, dan mungkin nggak cuma di satu tempat doang, tapi kayak ada 15 pinjaman gitu, kecil-kecil misalnya sejuta gitu. Nah, pandangan lu tuh gimana sih di tentang pinjol landscape ini gitu? Maksud gue, tadi lu bilang ada pros-nya kan, yang gue tangkap tuh ada positifnya, which is kayak orang fintech itu ngebantu orang-orang di tier 2, tier 3 untuk punya bank account dan mereka punya akses ke uang yang sebelumnya tuh mereka nggak ada gitu kan. Jadi kan kayak mereka mungkin sebelumnya mereka pinjam ke bank, mau pinjam ke bank mereka nggak bisa gitu kan. Nah, tapi secara efek sosialnya tuh lu lihatnya kayak gimana sih ininya pinjol ini? Positif sama negatifnya. Tadi mungkin positif lu udah touch sedikit. Mungkin bisa di touch sedikit terus sisi lainnya tuh seperti apa sih? I think si pinjol itu the positifnya itu pastinya ya tadi lumayan ngebantu ya, terutama masyarakat yang pekerja informal atau mungkin yang kalangan menengah ke bawah, di mana ya dengan adanya pinjol itu membuat mereka bisa punya akses ke capitalnya untuk ada yang untuk cover needs kebutuhan mereka sehari-hari atau mungkin untuk start bisnis yang baru gitu kan. So that's the positive side-nya. Negatif side-nya mungkin karena terlalu banyaknya pinjaman itu, banyak yang lender itu atau platform yang lending itu jadi ngejarnya itu adalah angka growth-nya daripada being responsible. Karena menurut gua responsible lending-nya betul. Yang dikejar. Karena menurut gua di Indonesia itu satu yang masih kurang itu selain akses keuangannya si literasi keuangannya itu sendiri gitu kan. The education, the literasinya itu yang kurang, jadinya a lot of time itu jadi mereka dimanfaatin di mana ya tadi kan you can hurt as absurd as mereka itu minjam 2 juta, mereka itu bayar dalam setahun itu bisa pokoknya 2 juta, tapi mereka bisa bayar sampai 4 juta gitu. So 2 plus 2, jadi bunganya itu 100% gitu kan. Itu as simple as mereka nggak nyadar itu, karena kenapa? Karena dipungutnya harian. Dipungutnya ya udah lu sehari bayar 300.000 gitu. Dia mikirnya ya udah gua kerja dapat uang 700.000, gua bayar 300.000, ya udah cengli gitu kan, selesai. Tapi kalau dihitungin itu setahun itu 3,6 gitu, 3,6 juta gitu. Lumayan gede ujungnya. Betul. Nah, itu that kind of literasi atau edukasi menurut gue di Indonesia itu masih kurang, which menurut gue adalah platform yang lending platform harusnya become more responsible in that sense gitu. Karena ujungnya akan hound that back gitu kan. Dimana kalau misalnya they are growing at all cost gitu kan. Yang penting yang penting gue pinjam dulu bisa disperse berapa gede gitu. Sekarang hound that back itu adalah NPL-nya gitu kan, non performing. Jadinya banyak yang kabur, banyak yang nggak bayar dan soal-soal mereka ujungnya ya pakai cara berikutnya debt collector gitu kan, nyarinya. Jadi kan timbul another gesekan permasalahan sosial lagi kan itu kan. Nah, itu menurut gue itu is a vicious cycle yang memang perlu putus dari sisi playersnya dan juga dari sisi regulator. Nah, menurut gue regulator especially OJK, I think they did a very great job dengan approaching this fintech ecosystem di Indonesia itu dengan sandbox approach ya. Dimana kita itu players yang fintech itu ada dibilang this is a new thing. Mereka ngakuin this is a new thing. We need to learn how to regulate. Tapi we won't stop you from playing gitu loh. Right. But this is the sandbox. You guys go play in here. I monitor. I see ternyata ini sama ini nggak bisa nih, harus ditambahin dan sebagainya. Ya udah, then before I becoming regulate atau become jadi peraturan POJK gitu kan. Gue udah tahu nih cara mainnya begini. Itu menurut gue itu is a very innovative approach yang adopt sama regulatorsnya kita yang nggak banyak di negara luar itu lakukan itu. Biasa adalah di cut dulu, di restrict dulu, dilarang dulu, mereka baru bikin peraturannya, dan peraturannya kemudian ternyata nggak applicable gitu kan, nggak relevan gitu kan. Itu something yang menurut gue stakeholder, I think regulators dan players both share the same responsibility untuk benar-benar regulate the market dan juga mengeducate consumernya. As we speak sekarang gitu ya. Lu tadi sempat ngomongin regulator yang punya andil besar gitu ya untuk ngatur gimana cara mainnya, gimana cara nagih, sampai mungkin mereka ngasih kayak batasan seberapa paling gede kan untuk bunganya sekalian. Tapi
menurut lo yang udah ada sekarang itu terlalu ketat atau terlalu longgar sih? Oh, kalau menurut lo ya peraturannya ya. Kalau gua taking approach apa ya? Gua lebih suka market base. Maksudnya regulator cuman come in as a apa namanya? Apa ya, sebagai fireman lah menurut gua kayak gitu ya. Maksudnya tapi biar market yang decide gitu, like dari segi bunganya kayak gitu-gitu. Like I'm taking that kind of approach kan. Cuman yang gua ngelihat kayak yang sekarang terjadi, that kind of approach itu udah masuk ke sisi sosialnya nih udah kurang bagus gitu menurut gua. Nah, tapi kalau menurut lu sekarang regulasi yang ada tuh terlalu ketat apa terlalu longgar nggak sih? Lu bisa mungkin dari sisi bisnis gitu ya? Mungkin kalau kita coba narrow down yang di sisi fintech lending dulu ya, kalau yang fintech yang lain-lain memang slightly berbeda the landscape-nya. Fintech lending itu I think part of it adalah rentetan ke belakangnya itu lumayan panjang ya, mulai dari pas orang ngajuin pinjaman dengan memodal KTP atau foto selfie orang, misuse the fund-nya sampai ke masalah collection atau repayment-nya gitu kan. Nah itu yang di beberapa kesempatan itu rentetan panjang itu sebenarnya dari pihak regulator kalau gue ngeliat itu sebenarnya mereka lumayan ngebalance ya, lumayan ke-adapt ke marketnya itu sebenarnya what happen dengan market itu ya mereka cenderung sekarang masih lebih kalau gue bilang masih lebih reaktif ya instead of proaktif. Sekarang baru sedikit switching nih dari reaktif ke proaktif makanya ada si pembatasan soal biaya bunga dan sebagainya. Karena kenapa reaktif ya tadi karena mereka dulu mainnya di sandbox gitu kan. Bahkan gue masih ingat tuh ada satu periode di mana itu I think right between the pandemic itu ada satu masa tiba-tiba OJK itu ngelakuin moratorium untuk penerbitan peer-to-peer lending baru, license peer-to-peer lending baru gitu kan. Nah waktu itu salah satu things yang nge-trigger itu adalah kalau nggak salah ada salah satu pejabat sopirnya itu ngutang nih ke pinjol gitu. Terus dulu kan karena nggak ada pembatasan itu dari platform itu bisa mengakses seluruh kontrak numbernya gitu kan. Dicari dong orang yang paling sering dia telepon otomatis majikannya dia yang dia masih ditelepon dong, diteror majikan dia gitu. Nah dari situ kemudian pejabat itu feedback komplain ke OJK makanya di moratorium. Nah itu masa-masa di sana itu I think jadi satu pembelajaran juga buat baik the players maupun the regulator. Oh kita need to become more proaktif juga, makanya perlu diaturkan soal pembatasan bunganya, pinjamannya, akses ke mobile phone-nya itu dulu kan sama sekali nggak ada tuh. Boleh field akses, bahkan boleh akses foto-foto private semua bisa diambil tuh kan. Nah sekarang kan udah dibatasin. Termasuk sekarang masuk ke ranah diatur mengenai proses debt collection-nya gitu kan. Nah itu yang mungkin menurut gue adalah jangan sampai karena 1, 2, 3 bad actor terus sebenarnya semua fintech lending itu satu industri itu di restrict nggak boleh dan sebagainya. Ujungnya yang suffer itu sebenarnya bukan the players they can always find a new job, get a new company startup lagi gitu kan. Tapi menurut gue yang suffer itu adalah di sosialnya, di mana banyak juga yang kebantu dengan adanya si pinjam online di mana mereka bisa dapetin akses capital jauh lebih cepat, mereka bisa fulfill stok barangnya dia, bisa fulfill kebutuhan mereka sehari-hari yang di mana yang selama ini memang underserved by the banks, by the financial institution gitu kan. So the gap itu sebenarnya ada di field in. Jadi menurut gue ya dengan peranannya OJK dan stakeholder dan juga dengan players lainnya, I think butuh ada balance ke sana sih. So perlu adalah benar-benar ada satu ekosistem yang benar-benar saling istilahnya ada feedbacknya lah, which fintech player sekarang itu lewat asosiasi juga gitu kan. They did a very great job lah, dan I think we are being heard juga dari sisi OJK. Mereka lumayan protective. They don't let you disrupt the whole financial ecosystem, tapi at the same time they let you play. Okay, this is the things that you can play on. Kalau misalnya ada yang ini ya, gue perlu kasih kartu kuning, kartu merahnya gitu kan. So I think that's very interesting ecosystem sih yang sekarang fintech berjalan sekarang. Gitu. Nah, kalau misalnya kita ngomongin how do you describe Paper ID punya bisnis? Kan tadi kan bilang kita udah touch di fintech lending ya, yang mungkin ngasih good names or bad raps atau bad raps malah ya ke fintech lain gitu. Like
how do you describe Paper ID punya bisnis fintechnya, dan what's plan lu ke depannya untuk Paper ID itu bakalan kayak gimana sih? Iya, iya. Jadi kalau ditanya sekarang Paper ID itu ya kita itulah udah banyak iteration dan juga refocusing, reshaping gitu kan, atau bahkan mungkin mau disebut sedikit semi pivoting juga ada. Nah, kalau as of now kita ngomong Paper ID itu kita always ngomongnya kita adalah B2B payment and invoicing platform gitu. So kita ngomongin sebagai B2B payment and invoicing platform gitu kan, kita ngelihat nih dari awal kita fokusnya kita itu adalah bukan ke segmen B2C, bukan ke consumer gitu kan, tapi adalah interaction between one business ke another business gitu kan. Dimana yang kita handle itu adalah gimana how the business to pay their expenses, pay their supplier, pay their vendors, and how they are collecting payment from their customer gitu kan. Nah, menurut kita itu kita main di very core of every businesses, yaitu sisi duitnya mereka, cash flow-nya mereka. Cash flow-nya mereka, money in, money out. Betul, dimana semua bisnisnya pasti ujungnya adalah ngomongin duit keluar dan duit masuk. Exactly. Gitu. Selepasnya duit masuknya lebih banyak dari duit keluar, dan you are good. You bisa duit bisa bayar gaji. Duit keluarnya lebih banyak daripada duit masuk, berarti ada gap, lu pusing, lu butuh nyari pinjol. Nyari pinjaman atau nyari funding lagi. Exactly. Nah, dari situ kita main karena fokusnya kita di sana, dan we want to become a very trusted platform lah ya. Kita don't just want to be any other platform. Nah, dari situ kita notice at least we need to have three main core capability kan to become a trusted B2B invoicing and payment platform. Satu itu adalah dari sisi document exchange kita nyebutnya gitu kan. Atau yang paling common adalah in order for you to pay, biasanya pasti harus ada invoice ya, any businesses gitu kan. Nah, di mana ya invoice itu kan biasa happen nggak immediately ya. Lu pasti ada PO-nya dulu lah, habis itu ada PO, ada barang dikirim, ada flow dan transaction sampai barang diterima, lu ACC invoice-nya kemudian dibayar gitu kan. Nah, itu proses itu kita coba digitize di platformnya kita gitu kan. So you can issue the PO lewat platform kita, bisa di track, your vendor udah terima, dia begitu kirim barangnya dia bisa upload invoice-nya, dia bisa klik ini ya correlate invoice ini dengan si PO ini, bisa dicek udah matching semua, pas you terima si barang dan juga terima invoice-nya, lu udah tahu oh ini invoice sudah sesuai nih dengan PO yang gua bikin gitu kan. Nah, itu that kind of like document exchange features lah yang kita fokus on, especially on the invoice lah. Makanya kita nyebutnya kita itu adalah digitize the invoicing process, not the invoice. Kalau bikin invoice, lu sebenarnya bikin dari Excel bisa bikin e-invoice, tapi e-invoicing itu nggak banyak yang bisa gitu loh. Nah, itu that is the one core yang kita fokus. Kedua itu adalah paymentnya gitu kan, dimana kita bertindak sebagai mengaggregate all the payment method yang ada, mulai dari bank transfer, QRIS, card payment, even lewat e-commerce dan so on and so forth. Kita enables, hence every invoices yang keluar oleh platform kita itu bisa langsung dibayar secara digitally gitu. Dan pilihannya itu banyak. So kalau dulu kan sering ada you mau kerja sama gue, lo harus lewat bank ini ya, kalau enggak gue nggak mau kena nih biaya 2.000 rasa paling 5.000-nya gitu kan. Dengan ini that things ya you can pay ini kan, lu mau different bank nggak apa-apa, platform ini akan bantu lu mensynchronize dan bantu lu recon all the payment invoices. Jadi begitu invoice lu keluar 10 gitu kan, begitu mana yang udah dibayar lu langsung terrecon gitu kan, jadi nggak usah lagi yang harus ngecek mutasi rekening dan sebagainya. Nah, the second core-nya atau pilarnya kita itu ada di sisi payment capability kita gitu. Nah, yang terakhir itu adalah kita sebutnya itu adalah tim financing atau financial services. Karena we notice you bisa ada invoicing, bisa ada payment, tapi kalau masalah cash flow atau duitnya nggak ada, itu kan always jadi problem. Dimana we know that a lot of businesses, dimana target audiensnya kita kebanyakan SME, mereka problemnya itu pasti ada soal di sisi cash flow. Dimana mereka beli barang dari supplier karena mereka kecil, kuantitinya nggak banyak, harus bayarnya cash. Pas mereka jualan ke enterprise, dimintain 30-60 hari gitu kan. Nah, itu pasti ada bridging sendiri gitu kan. Nah, pilar ketiga itu ya kita gimana caranya kita platform Paper ID itu bisa enable mereka untuk receivable atau piutang dagangnya mereka nih, AR gitu kan. Ini kalau ngomong sama orang retail, AR kayaknya lebih pas nih. AR gimana AR-nya itu bisa dibayar lebih cepat, get paid faster. Nah, untuk AP-nya mereka bisa nunda pembayaran setelah mungkin. Nah, within our platform ya kita enable them to do so. Jadi dengan itu 3 pilar itu yang membuat kita itu vision kita itu want to become a very
trusted B2B invoicing and payment platform. Yeah. So that's going forward, visinya bakal akan tetap sama betul, gitu ya. Betul, Oke, interesting. So kalau misalnya dari lu kasih ini dong, lu tadi kan kita udah sempat ngomongin Meteor Garden kan, jadi kan ketahuan nih di awal-awal kita ngomongin Meteor Garden, jadi ketahuan nih kita ada di generasi yang di bagian mana gitu kan. Nah, tapi kan sekarang kita nih katanya ada generasi plus nih ya kan. Generasi yang baru-baru mulai kerja gitu kan. Dan unfortunately mereka udah kayak kena masa-masanya COVID gitu kan. Jadi namanya ekspektasinya udah mulai berubah. Mungkin mereka mau kerja dari full WFH kayak gitu. What's your thought on this? Menurut lo is it apa namanya? Bagus untuk untuk si newcomers ini atau lu berpikir sebaliknya gitu? Karena lu udah pernah ngerasain dua ini yang berbeda ya. Iya. Menarik sih, iya. Ya karena kebetulan mungkin gua atau mungkin Ray juga kita kind of like di generation yang lumayan campur di masa-masa transisi ya kita ngomongnya. I think masa-masa campur aduk. Betul pre-COVID dan post-COVID itu totally is a two different word setting dan sebagainya kan. So kind of like lucky or unlucky kita pernah di dua-duanya. Jadi I think di fase yang sekarang inevitably ya memang full WFH banget gitu. I think bukan sesuatu yang udah harus pakem banget ya for any business you harus full WFO. Even the banks pun karena adanya pandemi itu dulu gue masih ingat zaman pas gue dulu di bank you mau work from home itu aja susah gitu. Dimana waktu itu adalah belum banyak bank yang provide laptop waktu itu pakai PC. Masih pakai PC. Harus kerja di sana. Kalaupun ada laptop, biasa laptopnya itu udah akses networknya itu di lock. Hanya bisa ke intranet dan sebagainya gitu kan. Nah, dan waktu itu orang pada bilang kalau pandemi kayak gini bank pasti collapse karena workforce-nya udah terbiasa. Tapi ternyata enggak gitu kan. They can adapt. Some of the banks yang bisa adapt ya ternyata bisa nih you bisa work di mana tanpa you sacrifice on the security part gitu kan. Nah, security tetap bisa di control kan, the technology will help on those gitu kan. So as of now gue ngeliat adalah fase kerja sekarang adalah bukan work from home atau work from office ya, tapi lebih ke arah gimana you balancing your workspace-nya itu bisa di mana gitu kan. Nah, sekarang I think banyak jenis type of work itu yang sebenarnya apakah benar nih you need to benar-benar sit di the same office 24 enggak 24/7 sih 8 hour per day 8 hour a day untuk benar-benar dengan kolega itu. Tapi sebenarnya you might already finish your work tapi ya udah lu harus stay di sana karena for the sake of karena ada restriction ini gitu kan. So I think the hybrid mode sekarang itu menurut gua malah sudah lebih embed ya, at least di company startup gue sekarang itu adalah kita itu adopt this kind of hybrid working gitu loh. Jadi for every division. Betul every division ada portion ada WFO dan technically you can work from anywhere gitu. Cuma memang satu hal yang I do notice yang WFO itu offer yang dimana partial remote working itu nggak bisa offer itu adalah those kind of kita ngomong ya small talk gitu ya, small talk high schooler conversation aja. Itu kayak idea gathering juga nggak sih, kayak misalnya lu this kind of things yang lu mungkin ketemunya pas lagi lunch kayak gitu. Atau lu lagi ngisi air minum gitu terus gue ada ide kayak gini hal-hal yang kayak gitu nggak sih yang rada missing ya dari that part yang kadang the idea generation itu kan istilahnya agak susah dipaksain, lu paksain Zoom meeting ya hari ini kita idea generation terus mau ngomong idea apa gitu pada bingung gitu, gak ada tema pasti bingung gitu kan. Nah, awkward gitu jadi. That part yang menurut gua agak itu that part yang heavily missing on the WFO lah. Dan kedua itu adalah the human connection lah. Mau kita ngomong gimana pun adalah kita as a human we are very social creatures yang istilahnya ya gua pengen nanya aja Re apa kabar rumah ini weekend kemarin gitu kan. Which itu kan agak susah ya kita conduct over the call gitu kan. Di Zoom nggak kelihatan, cuma kelihatan nama ini kan nggak kelihatan kadang-kadang off video off cam lagi ya. Iya, video off cam terus nanyain weekend kemana terus sorry ya tadi lu ngomong apa gitu. Sinyalnya putus gitu kan. Itu kayak ada gap gitu. Iya. Nah, itu I think ya tadi sih the part di mana hybrid workingnya itu akan jadi the new norm dan peoples yang atau company yang bisa adopt that well itu supposedly akan thrive more termasuk ya employee by not working
in the office not necessary harus berarti dia nggak kerja nih, dia lagi liburan dan sebagainya, not necessary kan, karena if you notice ya, pernah dari riset kan sebenarnya lu 8 jam di kantor pun technically benar-benar you deep work itu mungkin cuma 2 atau 3 jam gitu. Selebihnya juga you do something else do ini ya. So what's the difference, kenapa lu harus present di office kan gitu. Oke. Interesting, man. Thank you so much ya for coming di sini hari ini. Mudah-mudahan ya asal lu tahu aja ini bukan yang terakhir gitu aja. Oh, jadi lu tiap minggu nih kesini lagi nih. Kalau ada waktunya boleh. Iya. Thank you banget ya. Thank you man. Thank you.